أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع الكرمين يا ربي الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di majelis ini, di tempat ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati sifah untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
suratan dalam akhir maghdum ya alaihim al-fatihah musawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa surat wa ahli bait sunan al-habib tumlar khususan ma'alif hadal kitab Syekh Abdullah bin Fadl usulihim wa furuhim wa kullu lidambal al-furatul tarim wa lahu sahibul inat an-nar darajatin fil jalan barakat maslarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya kenal iya kenal Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, karena kita tinggal 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan apa 3 nih? 2 kali pertemuan lagi ya, kita manfaatkan untuk 2 kali pertemuan ini kita akan membaca Kitabus Shaum ya, kitab tentang puasa ya, tentang puasa. Kita akan bahas tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam ya, kitab menerangkan tentang puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan daripada Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa tidak lain agar kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang saat ini sudah takwa akan semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bertakwa kepada Allah, dengan melaksanakan ibadah puasa imanan wa ihtisaban, insyaallah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa ini termasuk salah satu ibadah yang sifatnya sirri, yaitu ibadah yang sifatnya rahasia. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat, zakat, haji, ya, ibadah yang lain ini kelihatan oleh orang dan orang banyak yang tahu. Tapi ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Ini orang puasa atau enggak puasa, Allah yang tahu. Ya, sekalipun orang rumah kita nggak tahu, bini kita nggak tahu kalau suami kita puasa atau nggak di jalanan, kan dia nggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja di rumah dia belaga nggak puasa, dia belaga lemes. Ya, kalau tahu-tahu di luar dia makan di warteg, kita nggak tahu. Ya, dia mampir di mana aja kita nggak tahu. Hanya Allah dan Dia yang tahu. Ini disebut namanya ibadah sirri, ibadah rahasia, hanya Allah dan orang tersebut yang tahu. Bahkan kita masuk surga pun juga ya sirri rahasia. Ya, nanti ada segerombolan umat ya yang masuk surganya itu malaikat penjaga surga itu nggak tahu kapan itu gerombolan itu orang masuk ke dalam surga. Tahu udah ada di dalam surga. Sehingga malaikat tegur, ya, engkau dari golongan mana, kata malaikat. Aku min ummati Muhammad, aku dari umat Nabi Muhammad SAW. Amal apa yang kau kerjakan sehingga engkau masuk ke dalam surga ini? Aku enggak melihat kamu, aku enggak punya amal apa-apa terkecuali aku melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, aku melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, lantaran puasa Ramadan yang dilaksanakan iman dan ihtisaban, hatta malaikat penjaga surga itu nggak tahu kita masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dikatakan puasa itu adalah ibadah yang sifatnya sirri, ya, rahasia, hanya Allah dan orang tersebut yang tahu yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, kita masuk kepada pelajaran kita. Wa ta'rifu shaum, ya, puasa ini menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Ya, sedangkan menurut syariat arti puasa itu al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi bi niyatil makhsusah. Jadi kalau menurut syariat arti puasa itu adalah menahan dari segala perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatil makhsusah, dari mulai terbitnya fajar shadiq, ya, fajar shadiq itu subuh, waktu azan subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, yakni azan maghrib, bi niyatil makhsusah, dengan niat yang khusus. Ya, jadi kita menahan dari perkara yang membatalkan puasa, namanya mufattirat. Ada juga perkara yang membatalkan pahala ibadah puasa kita, ini namanya muhbitat. Kita puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, ya, sehari 2 juz, kemudian ya dia bisa menahan haus dan lapar, ya, tapi apa? Dia melakukan perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa. Seperti apa? Dia masih ngomongin orang di bulan Ramadan, masih ceritain tetangganya, ya, kemudian dia masih berbohong, dia masih suka sumpah palsu, ya, dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini ibadah puasa kita nggak batal, tapi pahala ibadah puasa kita hilang. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun nggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saya. Nah, ini pahala puasanya habis, ya, karena dia nggak bisa menahan, ya, matanya dari melihat yang diharamkan oleh Allah, lisannya nggak dijaga dari bentuk maksiat lisan yang kemarin kita sudah bahas. Ini masih dilakukan di bulan Ramadan, ini pahala ibadah puasa kita hilang. Jadi puasa kita nggak ada apa-apanya, cuma lapar dan haus. Dan ini hal-hal seperti ini kita jaga. Paling tidak itu dari tahun ke tahun puasa kita ada peningkatan, ya, peningkatan. Kalau tahun kemarin gue masih ngomongin orang, kalau kemarin gue masih bohongin orang, sekarang gue nggak mau aja, udah tobat dah, gue mau baca Quran aja, gue mau zikir aja di bulan Ramadan. Nah, seperti itu, ya. Kayak Siti Maryam itu bukan hanya puasa, nahan haus dan lapar, tapi nahan bicara. Dia nggak mau ngomong sama orang, ya, diem aja Siti Maryam tuh, ya. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi beliau menahan berbicara sama orang. Jadi nggak mau ngomong orang selama puasa. Kenapa? Khawatir, takut yang keluar dari lisan kita ujung-ujungnya ngomongin orang, ya. Nah, itu bagus. Al-imsaku min jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubus, ya, jam mulai azan subuh mulai setar tuh. Jadi kalau kita kesiangan pas bangun imsak umpamanya, wah, belum ngapa-ngapain, belum ngangetin sayur dan lain sebagainya, ya, udah imsak, ini masih boleh gak kita makan? Ini masih boleh, ya, masih boleh bagi orang yang kesiangan, keburu imsak nggak apa-apa, terusin makannya, sahurnya terusin, ya. Kapan mulai startnya? Pas azan subuh. Kalau udah azan, nah itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi kita. Jadi patokannya itu azan subuh, ya. Yang penting masjidnya jangan telat aja azannya. Ya, orang-orang udah pada azan 5:30 dia baru azan umpamanya, ya. Ya, azan mulai dari azan
ya sampai terbenamnya matahari, azan maghrib. Sekarang kita enak puasa berapa jam? Nggak sampai 24 jam. Dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW, puasa itu Nabi pernah ngalamin 23 jam. Coba bayangin ya, maghrib buka puasa, isya mulai puasa. Coba maghrib sampai isya berapa jam? Ada gak sejam? Kurang lebih sejam ya. Jam dia sembahyang maghrib, ya dia makan, ya kemudian dia ngeteh, umpamanya ada ngopi, habis sudah isya mulai puasa lagi. Ya dulu zaman Nabi pernah ya sampai 23 jam, sehingga ya sahabat-sahabat banyak ya yang kuat dengan aturan Allah seperti ini. Ya bahkan justru ya pertama kali orang yang melanggar ya larangan Allah pada waktu itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya dulu puasanya 23 jam. Ya suami istri nggak boleh berhubungan baik di siang hari maupun di malam hari, haram, belum boleh ketika itu. Akhirnya Sayyidina Umar ketika habis buka puasa ya beliau mengajak istrinya berhubungan ketika itu. Ya ketika berhubungan, akhirnya habis berhubungan beliau yang menyesal dan menangis. Ya nggak berhenti Sayyidina Umar menangis sampai akhirnya Sayyidina Umar datanglah ke Masjid Nabawi, ke Masjid Rasulullah SAW. Beliau menangis dari jam 10 sampai setengah 3 malam, nggak berhenti. Akhirnya ketika Rasulullah ingin tahajud ketika itu melihat Sayyidina Umar sedang menangis, ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, kenapa engkau menangis? Apa yang kau perbuat wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, aku telah melakukan perbuatan dosa ya Rasulullah. Dosa apa yang kau lakukan? Yang pertama, tadi sehabis buka puasa aku melakukan hubungan dengan istriku ya Rasulullah. Rasulullah nggak bisa jawab, udah ngelus-ngelus dada aja. Kalau seukuran Sayyidina Umar aja kagak kuat, bagaimana umatku nanti di akhir zaman? Nggak bisa jawab, Rasulullah diam. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku punya usul. Bagaimana kalau puasa itu ya mulainya jangan isya ya Rasulullah, ya mulainya pas azan subuh. Ini usulnya Umar. Rasulullah nggak bisa jawab. Yang kedua, saya punya usul, kalau bisa di malam hari bagi orang yang sudah bersuami istri, di malam hari bulan Ramadan diperbolehkan berhubungan intim di bulan Ramadan ya Rasulullah. Gak bisa jawab Nabi. Sampai beberapa menit Rasulullah diam, sehingga malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyam ila rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Turunlah ayat ini. Ya, jadi usulnya Sayyidina Umar diiyakan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang enak kita puasa. Ya mulai azan subuh sampai maghrib, malamnya bebas, artinya suami istri boleh berhubungan. Ya dulu nggak boleh, haram. Ya sebelum ayat itu turun, sebelum usulnya Umar diiyakan. Makanya kita beruntung, nggak semua kesalahan itu ya semuanya jelek, pasti ada hikmahnya. Ya pasti ada hikmahnya. Ya jadi al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi samsi biniyatil maksus. Yaitu maksud biniyatil maksus itu apa? Ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain. Ya kalau sholat letak niatnya di mana? Inda takbiratul ihram. Kalau wudu letak niatnya di mana? Pas basuhan pertama kali air jatuh di wajah kita. Ya, nah kalau ibadah puasa ini antara niat dengan perbuatan ini nggak bisa dibarengin. Ya, sebab niat itu apa? Qasdu syai'in muqtaronan bifilihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, tapi ibadah puasa makanya dikatakan biniatil maksus karena waktunya niat puasa Ramadan
ini sudah ditentukan. Kapan waktunya? Mulai dari maghrib sampai sebelum azan subuh. Ini waktu niat untuk kita puasa di bulan Ramadan. Nah makanya ya, nah kita waktu niat setiap kita tarawih, kadang-kadang kan imam ngajakin tuh ya, kita niat bareng-bareng ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala ya. Nah itu diantara ya niat menurut lughah dan juga menurut syar'an. Kemudian di dalam puasa ini mempunyai syarat sahnya puasa. Di antara syarat sahnya puasa ya, kalau puasa kita pengen sah itu ada syarat. Yang pertama adalah al-Islam, syaratnya harus beragama Islam ya. Nah Islamnya wa fayastaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Jadi dia menjadi orang Islam ya memang dari mulai subuh dia masih dalam keadaan Islam. Sampai kapan? Ila jami'in nahar ya, ayyakuna musliman jami'an nahar. Falau irtadda lahdatan ya, sekarang dia masih Islam dari subuh sampai zuhur jam 2 masih Islam, setengah 3 dia murtad umpamanya. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaum. Pas setengah 3 saking dengan kuatnya puasa tuh, ya Allah gue nggak tahan nih, perut gue udah sakit banget ya, udah puyeng banget pala gue. Akhirnya dia ngomong apa ya, akhirnya itu orang ngomong, gue mau pindah agama aja dah, ntar habis lebaran gue balik lagi ke Islam misalnya ya. Dia murtad ngomong begitu, gue capek deh jadi orang Islam dah, gue pindah dulu dah ya, mulai sekarang gue pindah dulu ya, pindah ke agama lain, ntar habis lebaran gue balik lagi ke Islam, gue tobat. Dia ngomong begitu saat itu batal puasanya dia ya, dia sudah murtad ya. Jadi dia harus bisa menjaganya agamanya dari mulai dulu al-fajr sampai maghrib ya. Kalau di pertengahan atau di siang hari dia murtad, maka batal puasanya dia. Kemudian yang kedua al-aklu ya, syaratnya itu dianggap sah puasanya itu kalau dia berakal ya. Fayustaratu ayyakuna akilan ya, mumayyizan jami'an nahar ya, dia harus berakal mulai dari tulu'il fajr ya, azan subuh start puasa sampai terus ya, jami'an nahar. Seandainya kalau dia umpamanya di tengah-tengah tahu-tahu gila umpamanya ya, falau junna walau lahdatan wahidatan ya. Nah habis zuhur sembahyang tahu-tahu celeng dia gila ya, ngacok-ngacok ngacak-ngacak masjid ya kan ya, ngamuk-ngamuk umpamanya tahu-tahu gila ya, batala shaumuhu. Sebab syaratnya orang yang ibadah kepada Allah harus berakal. Kharaja bihi al-junun, dikecualikan orang gila. Sebaliknya ada orang gila, lama gilanya udah bertahun-tahun, tapi setiap Ramadan dia puasanya rajin orang gila nih ya. Kemudian tarawihnya rajin ya, baca Qur'annya rajin tapi gila ya. Ini diterima gak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Diterima gak puasanya dia? Diterima gak baca Qur'annya dia? Diterima gak tarawihnya dia tiap malam dia rajin ya? Ini gak diterima. Hati orang gila tuh rajinnya kayak bagaimana ibadahnya, baca Qur'annya, puasanya jalan ya, tetap ibadahnya tidak diterima dan gak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syaratnya ibadah itu harus berakal ya. Jadi kalau orang gila, nah ibadahnya nggak diterima oleh Allah, nggak dapat pahala dia. Wa ammal ighma, adapun orang yang pingsan di bulan Ramadan ya, karena anak kita upacara puasa-puasa upacara dia jam 9 dia pingsan umpamanya ya, lantaran di kepanasan ya. Ini gimana, apakah batal puasanya? Lihat pingsannya ya. Amma jami'an nahar, kalau pingsannya itu ya jami'un nahar, dia nggak menemukan pingsannya terlalu lama sehingga nggak menemukan waktu siang, pingsan jam 10 pingsan, jam 9 sadar-sadar setengah 3 umpamanya ya dari pingsannya, ini batal. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan waktu siang ya. Nah kalau dia pingsan lagi upacara, pingsan jatuh digotong
10 menit kemudian kita udah adem-ademin, sadar dia, ini nggak batal puasanya dia, selama yang pingsan itu belum dikasih teh manis. Belum dikasih teh manis, belum dikasih apa-apaan ya. Kalau pas sadar dikasih teh manis ya batal. Ya, kalau pas sadar dia nggak dikasih apa-apa, dia sadar nggak kita kasih minum, belum minum apa-apa, dia dilanjutin puasanya boleh ya. Tapi kalau udah sadar dikasih teh manis ya batal ya. Ya, kalau puasanya sebentar nggak apa-apa, nggak batal. Kalau pingsannya sebentar nggak apa-apa. Tapi yang batal itu jami'an nahar, dia nggak menemukan waktu siang, nah itu batal. Kemudian yang ketiga, ya, syarat sahnya puasa itu an-niqa'u minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ya, fayastaratu ayyakuna mar'atu tahiratun, ya, tahiratan jami'an nahar. Ya, disyaratkan ya hendaknya orang yang berpuasa itu, yakni orang perempuan, dalam keadaan suci jami'an nahar. Ya, selama siang hari itu suci dia. Falau hadat akhiru lahdatan, ya, falau hadat fi akhiri lahdatin minan nahari batala saumuha. Ya, maka jikalau perempuan itu haid, ya, haidnya itu pada asar umpamanya, atau jam 5 haidnya datang, atau setengah 6 dikit lagi mau maghrib, ya, setengah 6 haid dia. Ya, batala saumuhu, maka batal puasanya dia. Ya, jadi kalau perempuan itu dia dalam keadaan suci, subuh masih nyaur, masih sholat subuh, terus zuhur masih suci, terus masuk ke asar masih suci, ya, terus sudah mau nyiapin untuk buka puasa, setengah 6 headnya jatuh, headnya keluar. Nah, ini batal puasanya dia. Ya, nah harus bagaimana? Ya harus dibatalkan. Ya, harus dibatalkan, namun diperintahkan, disunnahkan untuk imsak. Imsak itu tetap kita menahan, kita jangan sampai makan minum di depan anak-anak kita. Ya, nah kalau bisa ya kita batal, karena keluarnya haid kan mutlak langsung batal ketika itu. Ya, tapi disunnahkan untuk imsak, menahan sampai maghrib. Ya, menahan sampai maghrib untuk kita menghormati orang yang berpuasa. Jangan mentang-mentang haidnya jam 2 keluar, wah makan siang, makan ya depan anak-anaknya. Nah, ini jangan. Ya, walaupun ibunya itu haid jam 2 siang, tetap kalau mau makan ya di kamar atau di mana, sehingga anak-anak dan suaminya nggak tahu. Kalau bisa ya, bahkan disunahkan kata Rasulullah, imsak, kita tahan tetap sampai maghrib. Kemudian yang terakhir adalah al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisawm, ay ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu ayasawmahu yasihu fihi sawm bi allam yakun minal ayyam allati naha an siyami fiha. Ya, yaitu kita mengetahui ya waktu, ya, qabilan lisawm, ya, waktu untuk kita diterimanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi ya kita tahu bahwa ini kita bulan Sya'ban, dikit lagi bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan inilah waktu untuk kita melaksanakan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah puasa. Ya, kita masuk tanggal berapa ini sekarang? 1 Sya'ban ya. 1 Sya'ban, atau kita masuk bulan Rawah. Ya, ini masuk bulan arwah, bulan rawah. Ya, yang mana kalau di bulan Sya'ban nih, kalau udah bulan Sya'ban masuk, ini orang-orang yang sudah meninggal dunia ini pada sedih. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia di bulan Sya'ban itu dia pada sedih, pada menangis. Ya, kenapa? Ya, sebab dikit lagi masuk Ramadan, dia nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa puasa lagi, nggak bisa baca Quran lagi. Ya, sebab mereka orang-orang yang meninggal dunia ini akan diperlihatkan tuh kemuliaan, ya, keutamaan bulan Ramadan. Kata Allah, wahai fulan bin fulan, ya, wahai hamba-hambaku, katanya, kalau engkau pengen tahu kemuliaan fadilah daripada bulan Ramadan, ini lihat. Kau lihat ya Allah. Ya, sehingga mereka pada menangis ketika itu. Ya, mereka pada menangis sampai ada yang mengatakan,
Ya. Ya Allah, ya kembalikan aku hidup di dunia katanya. Ya, kembalikan aku di dunia ya agar aku bisa melakukan ya amal soleh. Ya, kenapa? Mereka ngiri. Ya, makanya sekarang banyak orang yang anteng-anteng aja. Ramadan biasa-biasa aja, Sya'ban biasa-biasa aja. Entar dia bakal nyesel. Kapan nyeselnya? Entar kalau udah mati. Ya, kalau udah mati kita bakal nyesel. Ya, sebab kemuliaan Ramadan luar biasa. Makanya nih bulan arwah ini, bulan roh ini mereka pada menangis, pada sedih. Ya, makanya untuk menghibur orang-orang yang sudah meninggal dunia di bulan Sya'ban ini, kebiasaan kita umat Islam mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah, ya, mengirimkan arwah, ya, untuk menghibur mereka. Ya, sebab nggak ada yang diharapkan oleh orang yang meninggal dunia tidak lain doa. Ya, sebab orang yang sudah meninggal dunia, mal mayyit fi qabrihi, kata Rasulullah, ya, mayat itu kalau sudah meninggal dunia, orang kalau sudah meninggal dunia di kuburan tuh, ya, kal ghoriqil al mutaghawis, seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam kan ngap-ngapan, tolong, seperti itu. Ya, diminta tolong. Tantaziru da'watan. Ya, yang diharapkan oleh orang yang meninggal dunia apa? Menunggu doa. Ya, menunggu doa dari kita nih yang masih hidup. Ya, menunggu doa. Ya, doa inilah diibaratkan kita nolongin mereka yang lagi sedang tenggelam. Ya, kita lemparin ban atau kita kasih tali tambang, ya, supaya dia selamat, dia girang, makanya digirang. Nah, makanya nanti bulan arwah kita insya Allah di masjid Nisfu Sya'ban kan tanggal 18 kalau di kalender ya, tanggal 18 itu tanggal 14 Sya'ban. Maghrib itu kan sudah berganti masuk tanggal 15 dan Nisfu Sya'ban pas malam Jumat. Memang ada yang bikin malam Sabtu, ada boleh ya, ada yang bikin malam Jumat. Kita ambil malam Jumatnya ya, Sayyidul Ayam, kita ambil Sayyidul Ayamnya ya, kita jadi dapat keutamaan kita berada di malam Jumat Sayyidul Ayam ya, malam itu malam Lailatul Nisfu min Sya'ban. Nah, jadi kita ambil malam Jumatnya ya, jadi di masjid itu insya Allah Nisfu Sya'ban malam Jumat ya, tapi malah ada yang bikin malam Sabtu, nggak apa-apa ya. Kalau Sabtu kan tanggal 15 maghribnya sudah malam 16 gitu. Kalau maghrib kan udah berganti hari. Kalau kita Kamis malam Jumat pas tuh ya, maghribnya pas tanggal 15 Sya'ban ya, kita jadi bikin malam Jumat ya, insya Allah. Ya, silakan sampai sini dulu, ada yang mau tanyain. Kalau orang gilanya ntar di rumah enggak, nah dia puasa gimana itu Ustaz? Ya, Di puasa dia kalau apa ya? Puasa. anggutan. Oh, gilanya anggot-anggotan. Iya, yang namanya orang gila nih, definisi orang gila gimana sih? Orang gila itu kalau diajak ngomong kagak nyambung udah. Ya, kita ajak ngomong nih udah nggak nyambung, kita ngomong aduh jawabnya D C C, nggak tahu kemana jawabannya ya. Nah, udah pokoknya diajak ngomong udah nggak nyambung udah ya. Nah, ini gila, kadang-kadang mereka ngomong sendiri. Nah itu, dan ibadahnya kalau dia ibadah pun juga ya semau maunya dia ya, semau maunya dia. Walaupun di ibadahnya kita lihat rajin puasa juga di bulan Ramadan ya, kalau dia udah masuk kategori majnun, orang gila, ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah ya, dan juga tidak mendapatkan pahala. Yang repot yang belaga gila ya, belaga gilanya mau Ramadan mulu ya, mau Ramadan belaga gila udah deh ya. Nah ini yang repot ini ya, jangan belaga-belaga ya. Jadi kalau sakit itu jangan belaga-belaga, belaga gila jangan ya, jangan. Ya, silakan. Tanpa sengaja. Ya.
Jadi salah satu perkara yang membatalkan puasa itu apa? Masuknya sesuatu ke lubang yang terbuka, hidung, kuping, ya, ke lubang-lubang yang terbuka ini masuknya sesuatu, entah itu jari, ya, entah itu apaan, sesuatu yang masuk ke mulut kita atau ke hidung kita atau ke telinga kita, ini batal. Ya, kayak Ramadan itu ngorek-ngorek kuping, batal gak? Batal, nggak boleh. Ya, ngorek kuping di bulan Ramadan, ya, ngupil Ramadan, gigit-gigit jari di bulan Ramadan, ya, ini nggak boleh. Ya, termasuk ya sesuatu yang masuk ke lubang-lubang yang terbuka, ini batal. Makanya kalau kita di perjalanan nih, maghrib, kita perjalanan lagi puasa, maghrib, pas maghrib azan kita masih di mobil nggak siap air, nggak ada makanan yang bisa kita minum atau kita makan, ini cukup kita gigit-gigit jari aja batal. Iya, yang penting batalin dulu. Ya, dengan cara apa? Ya gigit jari ya gigit jari kita, ya, atau korek kuping ya. Nah, itu kan batal. Ya, yang penting dibatalin dulu. Gitu. Ya, Delian, silakan. Iya, kalau kita ngirim Fatihah buat orang meninggal dunia, ya, bisa gak sehabis zikir gitu? Habis zikiran ini boleh, nggak apa-apa. Habis sholat kita biasa zikir, ya, zikir selesai, ya, sebelum kita doa kita kirim Fatihah, ya, buat suami kita, buat anak kita umpamanya. Ini nyampe nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita istrinya mendoakan suami atau anaknya soleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, ini nggak pakai doa wahbah sampai, ya. Tapi kalau kita ngumpul, acara ngumpul seperti ini, kita ngirimin arwah tuh kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kita baca yasin, tahlil, zikir, ini kudu pakai doa wahbah. Doa wahbah itu ya artinya alamat supaya nyampe. Orang kalau tahlil, zikir, baca yasin nggak pakai ditutup doa wahbah, ini nggak nyampe. Ya, doa wahbah, Allahumma taqabbal wa awsil sawma qara'na minal Qur'anil Karim wa mahalna min la ilaha illallah masabbahna subhanallah wa ma sallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min nawasilah wa barakatan samilah nuqaddimuha wa nuhdiha itu artinya saya hadiahkan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi. Nah, jadi ke Nabi Muhammad dulu, baru keduanya summa ila ruhi. Ya, itu namanya kirim alamat. Alamatnya sampai. Kalau nggak ada doa itu nggak sampai. Ya, makanya ntar kita halus rame-rame, kita khatam Quran, kita zikir, ya, kemudian kita baca doa wahbah. Kita niatkan nih yang kita baca semua tuh dari awal sampai akhir, kita alamatkan, ya, kepada orang-orang tua, ibu-ibu sekalian nih atau suaminya, ya. Nah, ini sampai kepada, ya, orang tua kita. Ntar hadiahnya itu akan dipegang oleh Allah, ya. Nah, ntar Allah panggilin tuh satu-satu, fulan bin fulan nih dapat kiriman nih dari tetangga ente, jamaah ente dulu ngaji nih kirimannya, hadiahnya nih, ente mau gak? Ente mau hadiah ini Fatihah, ini doa, apa gue ganti dengan dunia dan seisinya, kata Allah. Tetap orang yang udah mati memilih, ana milih doa aja ya Rabb, ya, sebab doa itu rahmat kamu, ya. Tetap, ya, doa itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang diharapkan. Tantaziru da'watan, yang ditunggu, yang dinanti-nanti adalah hadiah doa dari orang yang masih hidup. Nah, itu doa wahbah itu penting. Tapi kalau anaknya yang ditinggalkan, anak-anak yang soleh, anaknya rajin ibadah, taat kepada Allah, nggak pakai doa wahbah nyampe. Setiap anaknya, ya Allah, saya baca yasin nih malam Jumat, sama Fatihah, saya hadiahin buat orang tua saya yang meninggal dunia, nyampe udah langsung. Tuh kalau anaknya taat-taat tuh, nggak pakai doa wahbah nyampe. Itu, ya. Ya, silakan. Maka aja kan ada sahabat Nabi itu lari ke hadapan Nabi, sek-sekan apa sih? Ngos-ngosan, ya.
Oh, kata sahabat, ya Rasulullah katanya, kenapa engkau ngos-ngosan, kata Rasulullah. Ontak saya hilang katanya. Berapa banyak ontak kamu hilang? Banyak ya Rasulullah, lebih dari 15 ekor. Ya ontak, satu ontak 40 juta kali 15. Rasulullah ketika itu mau sholat, pikir aku engkau pengen ya ikut sholat, takut ketinggalan takbiratul ihram, kata Rasulullah. Engkau lari sampai ngos-ngosan, ternyata engkau cuma ngasih tahu ontak kamu hilang. Emang kenapa sama takbiratul ihram ya Rasulullah? Sama ontak saya hubungannya apa? Engkau tahu katanya, ya ontak kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding orang yang dia ingin sholat berjamaah ketinggalan takbiratul ihramnya imam katanya. Dua, ya pikiran, kata Rasulullah, pikiran aku, engkau takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam, engkau lari ngos-ngosan, ternyata engkau ngos-ngosan karena ngasih kabar ontak kamu hilang katanya. Jadi ontak saya nggak ada harganya Rasulullah, nggak ada harganya ya dibanding orang yang mengikuti dari awal takbiratul ihramnya imam. Khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Ontak kamu nggak ada apa-apanya. Ya kata Nabi, walau muliatil ardu ibilan, kata Nabi, seandainya bumi ini dipenuhi dengan ontak kamu katanya, khairun minad dunya wa ma fiha, tetap takbiratul ihram itu bersama imam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya makanya jangan disembarangan sholat jamaah nyantai ya, kalau bisa awal waktu, kita ada niat sholat berjamaah awal waktu ya, imam takbir kita takbir, khairun minad dunya wa ma fiha ya, jangan anggap sepele ya, takbiratul ihram bersama imam. Ya silakan, satu lagi terakhir. Iya. Ya. Kalau alasan cerainya itu alasan ekonomi ya, kebanyakan bahkan sampai 70% kali ya, seorang istri itu minta cerai karena ekonomi. Suaminya pengangguran, gak ngapa-ngapain, anak banyak ya, akhirnya istrinya minta cerai. Lu ceraiin gua dah bang, ya kata bininya, gua udah gak sanggup nih lu ya. Akhirnya dikabulin sama suaminya, ya udah kalau minta cerai gua ceraiin lu hari ini juga. Jatuh tuh talak ya, jatuh talak. Tergantung suaminya, kalau mau langsung talak 3 langsung bisa. Kalau dia cuma ngomong gua jatuh, gua talak lu 3 hari ini juga, nah jatuh dah tuh talak 3 ya. Nah terus istrinya nuntut ya, minta bagian lah ya, tergantung ini suami. Kalau memang rumahnya yang ditempatin itu milik suami ya, nah istri boleh gak minta ya, artinya minta jatah lah, bagian ya daripada haknya dia, sebab dia cerai dan lain sebagainya. Nah karena dia bawa anak umpamanya, buat ngasih nafkah anak-anaknya umpamanya ya. Jadi kalau umpamanya suami istri cerai kemudian dia meninggalkan anak dan lain sebagainya, kalau memang suami itu ada hartanya boleh kita minta haknya ya, sebab apalagi hak asuh dipegang oleh istri, ngurusin anak-anaknya, ini boleh kita minta jatah ya daripada bagian suami punyanya suami ya. Kalau umpamanya suaminya nggak punya apa-apa, numpang sama bininya nah ini repot, apa yang mau diminta ya. Nah, lakinya numpang sama istrinya umpamanya ya, nah, dia nggak punya apa-apa ya, motor kredit ditarik sama dealer ya, motor kredit di ngojek kemarin masih bisa gojek, sekarang karena nggak bayar-bayar ditarik tuh motor, udah nggak punya apa-apa lagi lakinya ya. Nah itu nggak bisa minta apa-apa ya, nggak bisa yang kita minta dari laki tuh, nggak ada yang nggak bisa kita minta, hatta orang tuanya pun nggak mampu ya. Nah ini bagaimana? Ya udah maunya cerai ya begitu, akhirnya udah hancur-hancuran. Hah? Nah kalau misalnya istri minta sesuatu emang lakinya nggak punya, apa yang mau diminta?
Lu meminta apaan nih gue? Apaan? Gue gak punya apa-apaan, udah. Misal laki gitu, pasrah udah. Ya, udah gak ada yang bisa diminta. Apakah berdosa lakinya? Enggak. Sebab gak ada yang bisa dikasih, udah. Ya, itu. Cuma mungkin lakinya berjanji, ntar kalau gue dapat kerjaan, gue tetap akan memberikan nafkah buat anak-anak gue. Lu jangan khawatir, kata lakinya. Ya, gue akan jadi kerja, ntar insya Allah gue dapat kerjaan, gue dapat rezeki, ntar setiap gue dapat duit, gue kasih lo buat anak-anak gue tuh. Ya paling bisanya begitu doang laki. Ya, nggak ada yang bisa diberikan daripada harta, sebab dia nggak punya harta. Ya, nah itu. Ya jadi nggak bisa. Makanya kalau alasannya karena nafkah, karena hidupnya susah, jangan. Ya, orang tuh emang harus begitu hidup itu. Nggak bisa orang rumah tangga langsung kaya, nggak bisa. Dari nol, semuanya dari nol. Ya, yang penting ya di beribadah ini udah susah nggak sholat lagi, udah susah nggak sholat, laki bini nggak sholat, ya, jauh dari majelis taklim. Nah, ini repot, belangsak. Ya, orang sekalipun ada hartanya banyak, tapi dia jauh dari majelis, nggak pernah duduk di majelis, ya, tanziul barokah, Allah cabut tuh keberkahan rezekinya dia. Ya, itu yang hartanya banyak, jauh dari majelis taklim, ya, akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang susah, udah susah nggak demen di majelis lagi, gedek lagi ngeliat kiai, gedek ngeliat ustad. Ya udah, ya repot udah. Ya, nah jadi kita hidup susah tapi tetap taat ibadah kepada Allah. Kita syukurin rezeki dikit banyak, kita syukurin. Nah, ntar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa. Ya, semuanya pasti bisa. Orang sesusah-susahnya orang, kalau ada kemauan untuk dia berubah, pasti Allah kasih jalan, Allah kasih kemudahan. Ya, Allah buka pintu jalan, ya, seluas-luasnya. Jadi kan orang kalau semakin ibadahnya rajin, pintu rezeki itu semakin dibuka sedikit-sedikit. Rajin makin dibuka, tambah lagi rajin dibuka. Ya, tapi kalau dia udah nggak pernah sholat, jauh dari majelis, ya, durhaka lagi sama orang tua, ya udah dah belangsak. Ya, nah ini jangan, ya, jangan sampai keberkahan ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya ini saja, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana ta'arafna bi an أسرفنا واستر لنا عوراتي وآمني روعاتي بنا وبي ومولودينا والمال والإخوان وسائر قل أسماء وادلا وجود المنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي صلى وسلم ربي الحبي والآل وصحبي جد تاسي صحبي الحمد لله في البدء والتنى وفاني كريم وعباب الصحة وعباب السلامة وعباب التوفيق والهداية اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فاكم في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.